warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya ibu absen dulu ya. Citra, Cinta, Ahmad, Putri. Ada yang sakit? Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran selanjutnya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Baik, kita akan memasuki pelajaran berikutnya tentang strategi pembelajaran madrasah ibtidaiyah. Yang pertama ialah prosedur pembelajaran. Apa kalian tahu apa yang dimaksud prosedur pembelajaran? Prosedur pembelajaran ialah urutan langkah-langkah sistematis yang dilalui guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 3 tahapan proses prosedur pembelajaran. Yang pertama ialah perencanaan. Perencanaan ialah fondasi yang menentukan kualitas pelaksanaan pembelajaran. Contohnya adalah pembuatan RPP, pemilihan materi, metode, dan juga media. Yang kedua ialah pelaksanaan. Yang dimaksud pelaksanaan ialah kegiatan inti berupa interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya ialah evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang ibu akan bahas ialah pemilihan materi ajar yang relevan. Pemilihan materi ajar yang relevan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya harus sesuai dengan kurikulum, kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Yang kedua harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Artinya materi harus membantu menyelesaikan kesulitan nyata yang dialami oleh siswa di lapangan. Terus selanjutnya harus sesuai dengan perkembangan kognitif anak usia MI, yang menurut teori perkembangan Piaget berada pada tahap operasional konkret, sehingga materi harus bersifat nyata dan mudah dipahami. Ada beberapa aspek-aspek kunci pemilihan materi yang relevan. Di antaranya ialah keselarasan dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan siswa, hubungan dengan dunia nyata, dan juga akurasi dan keandalan. Contoh penggunaan dalam pendidikan yaitu misalnya guru matematika. Ia menggunakan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya perhitungan harga barang, misalnya apa lagi ya, menghitung jumlah apa itu dan sebagainya. Selanjutnya yang akan dibahas ialah perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran adalah proses mendeskripsikan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diharapkan dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dan merupakan bagian penting dari perencanaan pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik dan dapat diukur. Artinya mengikuti format ABCD atau taksonomi Bloom. Selanjutnya tujuan ini harus mencakup ranah kognitif seperti mengingat, memahami, dan menerapkan. Dan selanjutnya harus sesuai dengan ranah psikomotorik, terutama untuk pelajaran praktis seperti IPA dan SBDP. Selanjutnya kita pindah ke model, metode, dan media pembelajaran.
Apa kalian tahu apa yang dimaksud ketiga-tiganya itu? Biar ibu jelaskan dulu ya. Yang dimaksud model pembelajaran adalah kerangka besar pembelajaran. Kerangka besar pembelajaran. Maaf, ibu salah. Misalnya menggunakan problem based learning, cooperative learning, dan discovery learning. Yang dimaksud dengan metode ialah cara guru menyampaikan materi. Contohnya dengan menggunakan ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan tadi metode pembelajaran yang dipakai ialah diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Terus selanjutnya ialah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi. Nah, di sini ada beberapa media pembelajaran. Berikut adalah macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ialah media visual. Yang dimaksud media visual ialah media yang menampilkan gambar atau grafik, diagram, dan peta. Kalian tahu apa contohnya media visual? Di antara contohnya ialah foto atau poster. Selanjutnya media audio, media yang hanya bisa didengar. Contohnya seperti radio dan tape recorder. Terus media audiovisual. Yang dimaksud dengan media audiovisual ialah media yang bisa dilihat dan didengar seperti video atau film. Yang terakhir adalah media cetak. Contohnya ialah LKS, buku, lembar kerja, dan modul. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.